Sudah lebih dari 3 pekan, Aini selalu membangunkan Hanafi pada sekitar tengah malam. "Bang," Aini mendengar suara-suara dari pekalangan belakang, seperti suara gerit daun dan langkah kaki. "Tolonglah kau tengok ya, Bang." Mendengar aduan istrinya, sontak ia melompat dari ranjang dan bergegas menuju perkarangan belakang. Pekarangan itu kecil saja, hanya sekitar 1,5 kali 3 meter persegi. Beberapa jenis krokot, sayuran, dan bunga tumbuh indah di sana. Pada sisi pekarangan yang perbatasan dengan tanah kosong, terpasang tembok setinggi sekitar 5 meter. Terdapat sebuah pintu aluminium pada tembok itu. Dari sanalah suara gerit itu berasal. Hanafi tak menemukan satupun yang mencurigakan. Tak ada jejak kaki, tak ada tanda-tanda pintu terbuka. Meski begitu, ia terus berjalan mendekati. Diperiksanya dengan lebih teliti, pintu tertutup rapat, gembok utuh di tempatnya. Tak ada sedikit pun yang bergoyang. Matanya pun menyapu bagian pekarangan, melihat kalau ada bekas tikus atau hewan lainnya yang melintas. Tak ada apa-apa. Diam dan senyap, daun pun tak bergerak. Ia kembali ke kamar. Sang istri telah tertidur. Suara-suara itu seperti tak didengar lagi. Dalam keadaan pulas begitu, selalu ada seulas senyum menyungging di bibirnya. Senyum yang menggetarkannya pada lebih dari 20 tahun lalu. Ditatapnya wajah Aini dengan kasih dan iba. Telah terlewat dari 3 purnama, istrinya itu lebih banyak menjalani hari di tempat tidur. Kanker payudara stadium 4 yang terlambat diketahui telah membuatnya terkapar. Semangat hidupnya benar tak berhenti berkoar, tetapi tubuhnya terus melemah. Pada malam-malam berikutnya, Aini selalu membangunkan Hanafi. Suara gerit dan langkah kaki terus membuatnya terjaga, ketakutan, merasa tak aman. Ia bukanlah perempuan manja. Boleh dikata, sebelum ini ia tak pernah membangunkan suaminya untuk dilayani ini itu, atau sekedar mengadu sakit yang dirasakannya. Sakit yang bagi kebanyakan orang boleh jadi tiada peri itu selalu sanggup ia tahankan. Ia bahkan menolak keras ketika Hanafi memutuskan hendak cuti kerja, supaya bisa merawat dan menjaganya dari pagi ke malam. Tak ada yang perlu dijaga, apalagi ada Maijah yang bisa mengawani dan melayani keperluannya dari pagi hingga ke petang. Akan tetapi, suara gerit dan langkah kaki itu sungguh terlalu. Kian hari kian menyeramkan. Ia harus membangunkan Hanafi. Begitulah, Hanafi selalu bangkit dari tidurnya, lalu memeriksa pintu pekarangan belakang dan tak menemukan apa-apa. Ada masanya ia kesal, juga letih. Terlebih, ia tak mudah tidur kembali sehabis terjaga. Sementara itu, anehnya Aini selalu sudah terlelap sekembalinya ia dari memeriksa sumber suara, seperti tak terjadi apa-apa. Tidaklah mengapa jika ia dibangunkan oleh sang istri, misalnya untuk diambilkan air minum, dituntun ke kamar mandi, atau bahkan sekadar minta usap rambut atau dikucup kening. Akan dengan senang hati ia laksanakan, biarlah ia terkatuk-kantuk di kantor karena kurang tidur. Tapi ini untuk memeriksa suara-suara yang sama dan terbukti tak pernah ada. Sekali dua ia merasa dipermainkan. Cepat-cepat digilasnya perasaan itu. Sebab tak mungkin, bukanlah tabiat Aini merepotkan orang, apalah lagi mempermainkan. Ia adalah perempuan yang punya banyak alasan untuk dicintai. Parasnya, tatapannya, senyumnya, tutur katanya, candanya, sikapnya. Beruntung nian lelaki yang berjodoh dengannya. Maka bodoh nian Hanafi jika mengotori nasib untungnya itu dengan tak mempercayai Aini. Sekalipun
Suara gerit pintu dan langkah kaki itu tak pernah ditemukan sumbernya. Atau sakitnya itukah yang membuat Aini berhalusinasi, sehingga seperti mendengar suara-suara. Hanafi merasa bersalah. Pintu itu sudah lama diusulkan Aini agar ditembok saja. Ia merasa tak nyaman dan aman. Ada pintu yang menghubungkan rumah mereka dengan lahan kosong di belakang kompleks pemukiman. Hanafi menolak. Lahan kosong itu sumber inspirasinya. Sering ia mendapatkan ilham di sana, baik untuk pekerjaan maupun untuk tulisan-tulisannya. Baginya, tak cukup alasan untuk merasa tak nyaman. Lahan yang dikabarkan milik seorang purnawirawan itu tidaklah liar. Secara berkala, ada orang yang membersihkannya, sehingga ilalang tak sempat meninggi. Beberapa pokok besar tumbuhan ada di sana, menghadirkan oksigen dan kesejukan. Selain itu, ada beberapa pula tanaman hutan penghasil buah yang dulu dijumpainya di masa kecil. Tak jarang, ia mengajak Aini berjalan-jalan di lahan kosong itu, duduk berdua di salah satu pokok besar, menikmati pagi yang menghangat atau sore yang meredup, bercakap-cakap tentang apa saja. Tapi, sejak divonis kanker, jika sedang merasa kuat, Aini lebih suka melewatkan waktu untuk merawat tanaman, baik di pekarangan belakang maupun depan. Ia tahu, Hanafi tak cukup sabar merawat tanaman-tanaman itu. Apa ku tembok saja pintu itu? Pikir Hanafi. Suatu hari, dipanggilnya tukang untuk membongkar pintu di pekarangan belakang, lalu menemboknya. Aini tak berkata-kata, senyum saja. Bukan senyum tanda setuju, melainkan tanda kerelaan. Begitulah Aini. Ia selalu bilang, apa yang baik menurut abang? Pada setiap keputusan yang diambil Hanafi. Satu-satunya ia bersikeras adalah ketika menolak rencana Hanafi cuti kerja untuk merawatnya. Ada rasa lega campur kehilangan atas hilangnya pintu itu. Akan tetapi, tak disangka-sangka, suara gerit dan langkah kaki pada setiap tengah malam itu terus mendera istrinya. Datang dari tempat yang sama, bekas pintu itu. Maka, Aini pun masih terus membangunkan Hanafi. Tolong tengok ya bang, Aini sangat terganggu. Hanafi pun bangkit, menuju pekarangan belakang dan memandang lekat-lekat ke arah bekas pintu. Menunggu beberapa waktu, tak ada apa-apa. Pada suatu tengah malam, Aini kembali membangunkan Hanafi. Tapi, kali ini suara Hanafi melengking tinggi. Jangan kau mengarang-arang, pintu itu sudah tidak ada lagi. Itulah suara paling kejam yang pernah ia alamatkan kepada Aini. Aini tersentak, tubuhnya menggigil, rasa takutnya berlipat, takut kepada suara-suara itu, takut kepada suaminya. Aini tak berbohong bang, suaranya bergetar pilu. Ah, penat aku, sentak Hanafi. Aini terisak, takut, terguncang, sedih, terluka. Tak pernah Hanafi marah kepadanya. Kalau kesal sedikit, biasalah. Lelaki itu tak marah kalau pintu terlambat dibuka. Tak pula marah jika masakannya kelebihan garam. Tak pun marah manakala setrikaan baju kurang rapi. Bahkan, sedikit pun tak terlihat garis tanda marah di wajahnya. Ketika berbelas tahun lalu, dokter mengatakan bahwa rahim Aini tak subur dan kecil kemungkinan untuk mengandung. Padahal, rindu betul Hanafi akan kehadiran seorang anak di rumah tangga mereka. Kalau bayi kita perempuan, kita beri nama Kenanga, ujarnya suatu kali dengan mata berbinar. Manakala Aini terpukul dengan kenyataan pahit itu, Hanafi mendekapnya, menghiburnya, menyemangati, mengingatkannya untuk terus bersabar dan berdoa. Manakala Aini tertegun dan sempat linglung dihantam vonis kanker, Hanafi erat memeluknya.
Pelukannya tanpa kata-kata, hangat menenteramkan. Malam ini ia rindu pelukan itu. Tapi lelakinya itu mendiamkan dan memunggunginya sampai subuh tiba. Azhar memperhatikan sahabatnya dengan seksama. Raut wajah Hanafi tampak letih dan tua. "Kau kenapa?" tanyanya pelan. Hanafi menggeleng. "Ayolah," Azhar sedikit mendesak. Hening. Azhar tahu, cukuplah desakan itu. Kenal betul ia dengan tabiat karibnya. Beri dia sedikit waktu, dan benar saja. "Entahlah Har." Hanafi buka suara. "Penat aku, penat sangat." Diceritakannya lah keadaan Aini belakangan ini. Tentang suara-suara yang didengarnya. Suara-suara yang tak pernah ada. Diceritakannya betapa ia bersabar sekian lama. Tapi akhirnya runtuh juga. Ia yang begitu percaya bahwa sabar itu tidak batas, akhirnya ia bertemu dengan batas sabar itu. Dikisahkannya kejadian tadi malam saat ia menengking Aini. Lalu istrinya itu terisak sampai azan subuh terdengar. Sementara ia bergeming, terus memunggunginya berpura-pura tak peduli. Pedih seluruh dadaku mendengar isaknya. "Engkau tahu, sayang betul aku kepadanya. Menyesal aku bikin dia terluka. Tapi tak pun bisa kusangkal. Aku penat. Ada terlintas di pikiranku untuk menyudahi semua ini. Untuk meninggalkannya. Tapi..." Azhar memandangi Hanafi penuh iba. Sahabatnya ini sudah macam saudara kandungnya. Sedari kecil, mereka main bersama. Duduk sebangku semasa SD hingga SMP. Saat SMA mereka berpisah. Azhar ke Pekanbaru, Hanafi ke Jogja. Nasib mempertemukan mereka kembali di kampus yang sama di Jogja. Walaupun beda fakultas, nasib juga mempertemukan mereka di tempat kerja yang sama. Aini adalah adik kelasnya. Ia yang memperkenalkan gadis Minang tapi besar di Indragiri itu kepada Hanafi. Dia tahu Hanafi telah jatuh hati saat pertama kali melihat Aini. Aini pun sebaliknya. Ia menjadi saksi bahwa cinta pada pandangan pertama itu ada. Mereka adalah pasangan paling serasi yang pernah dikenalnya. Kalau hendak dicarikan contoh bagi kesetiaan, merekalah contohnya. Apabila hendak dikisahkan cinta yang sederhana dan mulia, merekalah kisah itu. Jikalau sampai mereka berpisah jalan, bisa jadi orang hilang kepercayaan kepada cinta sejati. Runtuh dunia bila itu sampai terjadi. Azhar tersenyum kecil di dalam hati. Tak apalah, sedikit melebih-lebihkan, pikirnya. Masih dipandangnya dengan rasa sesak di dada. Sosoknya layu dan rapuh. Bisa ia rasakan nafas yang menahan tangis. Bisa ia rasakan beban berat yang ditanggung raga yang semakin ringkih itu. Sungguh Azhar merasa kehilangan semua kata. Ia tak tahu mesti mulai dari mana. Ia tak tahu bagaimana cara terbaik untuk mengingatkan bahwa Aini telah berpulang sejak sebulan silam.